Shalom, selamat hari Minggu bagi kita dimanapun berada. Saudara-saudara, hari ini kita berhimpun untuk memuliakan Allah yang telah menebus kita di dalam Yesus Kristus. Tema jiwamu akan menuntun kita di dalam menjalani berbagai bentuk kehidupan ini, termasuk perjuangan kita bersama untuk penyebaran COVID-19. Pujian ajaib namanya. Kita ulangi pujian ini, ajaib namanya. Ajaib namanya, ajaib namanya, ajaib namanya, Yesus Tuhan, Raja Maha Besar, penguasa semesta. Yang kekasih dalam Tuhan, kita habiskan ibadah kita dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Salam sejahtera bagimu juga. Silakan duduk. Saudara-saudara, kita datang kepada Tuhan dalam kerendahan untuk mengakui segala kelemahan kita, mengakui segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Sekalipun kita telah jatuh dalam dosa, tetapi Ia bersedia mengangkat kita. Kasih-Nya begitu besar dan kesetiaannya tetap untuk selama-lamanya. Namun kasih dan kesetiaannya itu tidak boleh menjadikan kita lupa untuk mendekat dan memohon pengampunan darinya. Karena itu, mari datang secara pribadi kepada Tuhan, mengakui segala dosa yang kita lakukan lewat pikiran, tindakan, dan perkataan. Mari kita berdoa pribadi lepas pribadi.
Inilah kami Tuhan, dalam segala kekurangan keterbatasan kami, dalam dosa kami. Suci kuduskan kami dan ampuni kami Tuhan, ketika kami datang kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, ku tanah liat di tangan-Mu. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, sucikan hati pikiranku, Jemaat yang dikasihi Tuhan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Allah telah mendamaikan isi dunia dengan dirinya. Oleh sebab itu, biarlah kita juga diperdamaikan dengan sesama, dengan saling mengampuni, serta mengambil bagian dalam damai sejahtera Tuhan. Amin. Merespon anugerah Tuhan atas pengakuan dosa kita, kita naikkan pujian, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Kasih-Nya tak berkurang, haleluya. Sekalipun keluhan menimpa umat-Nya, berkat-Nya diteguhkan, haleluya. Diberinya hidup baru, diberinya hidup baru, gelap menjadi terang. Sabdanya besertamu di ngara yang gelap. Hai kamu yang selalu padanya berpegang, tak usah ragu-ragu, tuntunannya tentram. Saudara-saudara, Matius 28 ayat 19 sampai 20 menjadi bagian kita untuk menjadi petunjuk hidup baru bagi kita semua. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. kita akan membaca kitab Mazmur secara
berbalasan. Firman-Nya hari ini dari Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai ayat 6. Tuhan gembalaku yang baik, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena namanya, Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku. Di hadapan lawanku, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku, Seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Gembala baik bersuling nan merdu. Gembala baik bersuling dan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku. Kuasa damai jelang bening Kepada domba haus dan lesu, kepada domba haus dan lesu, gembala baik memberikan air segar ke dalam hati haus dan sendu. Dirinya air hidup yang benar. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku. Kuasa damai jelang bening. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari bersama-sama mempersiapkan kebenaran firman Tuhan dari Lektor 1 Kisah Para Rasul pasal 2 ayatnya yang ke-41 sampai 47. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Pembacaan kedua, pertama Petrus pasal 2 ayat 18 sampai 25. Pertama Petrus pasal 2 ayatnya yang ke-18 sampai 25. Dan pembacaan yang ketiga dari Injil menurut Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Injil Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Mari saudara-saudara, ketika kita sudah bersama-sama mendapatkannya, mari kita biarkan sejenak terbuka, kita mohon pimpinan Tuhan, kita berdoa, mohon pencerahan dengan kuat kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Allah,
Firman-Mu telah dibentangkan di hadapan kami. Siap ya Allah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Buka hati pikiran kami Tuhan, kuasai kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami beroleh kekuatan dan Tuhan mengaruniakan kami hikmat kearifan untuk menjadikan firman-Mu ini menjadi sulu dan pedoman dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu, baik yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ini maupun anak-anak-Mu yang berada di rumah, di gereja sini dalam rangka mengejawantahkan kebenaran-kebenaran firman-Mu dalam keseharian. Dan berbicaralah kepada kami semua ya Tuhan. Sesungguhnya kami bersedia mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan yang pertama dari kitab Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-41 sampai dengan yang ke-47 dengan judul perikop Cara Hidup Jemaat yang Pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Satu Petrus 2 ayat 18 sampai 25. Penderitaan Kristus sebagai teladan. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu.
Demikian firman Tuhan, kita nyanyikan haleluya. Mari jemaat kita berdiri sama-sama mendengarkan firman-Nya. Kita baca bersama-sama ayatnya yang pertama dari pasal 10 Yohanes 2:3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka tentang mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan dia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Demikian kebenaran firman Tuhan. Kata firman Tuhan, yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarnya, menyimpannya dalam hati, serta hidup menurut firman Tuhan hari lepas hari. Terpuji nama Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Ada sukacita hari ini? Ya, saya percaya semua ada sukacita hari ini, dan kiranya berkat Tuhan senantiasa mengalir dan menjadi bagian hidup kita. Saudara-saudara yang ada di rumah, yang saat ini dalam ibadah bersama-sama di hari Minggu ini, sekalipun bahwa kita berjauhan, tapi saya percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita. Di mana ada 2-3 orang berkumpul di situ, aku ada, kata firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, menarik firman Tuhan hari ini untuk kita renungkan bersama-sama di tengah pandemi Corona atau COVID-19 ini. Gembala yang menjaga jiwa, gembala yang menjaga jiwa. Saudara-saudara, Yesus adalah orator terbesar. Dia mampu saudara-saudara untuk menjelaskan hal-hal yang detail, dan dia mengambil
perumpamaan yang mudah dimengerti di sekeliling murid-murid saat itu. Pembacaan firman Tuhan ini adalah sebuah perumpamaan yang menganalogikan Yesus itu sebagai gembala domba, gembala yang baik, dan murid-muridnya atau anak-anak Tuhan disebut domba. Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini mau menggambarkan kepada kita semua pekerjaan dan tanggung jawab sehari-hari seorang gembala. Tadi saya katakan saudara-saudara bahwa Yesus itu adalah orator terbesar. Dia mengambil bahagian-bahagian untuk menjelaskan berita firman Tuhan, menjelaskan dirinya, menjelaskan pelayanannya kepada umat saat itu, termasuk saudara dan saya hari ini. Di sekelilingnya itu diambillah cerita-cerita seperti ini, kebiasaan di Palestina tentang bagaimana seorang gembala dan bagaimana domba-domba yang digembalakan itu. Saudara-saudara, Yesus menganalogikan dirinya gembala dan kita adalah gembalaannya yang disebut domba. Dan dalam ayat yang ke-10 saudara-saudara dikatakan di situ bahwa setiap orang yang menerima Yesus sebagai gembala hidupnya akan memperoleh hidup yang berkelimpahan. Akan memperoleh hidup yang berkelimpahan. Ini luar biasa saudara-saudara, suatu janji, suatu pengharapan di dalam Tuhan, bahwa ketika Tuhan menjadi gembala kita, Dia menjamin hidup, Dia menjamin hidup kita saudara-saudara. Gembala kita adalah gembala yang setia. Saudara-saudara, hal yang menarik yang perlu kita lihat di sini saudara-saudara, bahwa mengapa Yesus menganalogikan murid-muridnya atau kita semua domba. Ini menarik kita lihat. Di Palestina itu ada beberapa jenis binatang piaraan, yaitu lembu, kuda, keledai, kambing, domba, dan lain-lain sebagainya. Tetapi saudara-saudara, dari antara hewan ini, salah satu dipakai untuk sebutan umat Allah atau orang beriman kepada Allah dalam Yesus Kristus adalah domba. Pertanyaannya saudara-saudara, kenapa domba? Kenapa bukan sapi? Kenapa bukan keledai atau kuda atau lembu? Tentu saudara-saudara ada dasarnya. Kenapa Yesus menganalogikan ini, bahwa murid-murid itu sebagai domba? Tentu sekali lagi ada dasarnya, bahwa domba dipakai ini melekat karakter atau sifat-sifat domba yang disebut dari segi fenotip atau gambaran luar yang berikut, maupun segi genotif, karakter yang dari dalam diri. Saudara-saudara, kenapa domba? Domba itu memiliki bulu yang tebal berwarna keemasan, dan dari segi simbol melambangkan sukacita, melambangkan terang saudara-saudara, dan dari segi fungsi manfaat yaitu bisa dipakai untuk kain wol. Domba adalah hewan penurut. Ketika bulunya dicukur, domba berdiam saja tanpa memberontak. Kenapa bulu dikasih keluar? Tidak memberontak, karena itu tidak perlu diikat. Kenapa domba? Karena domba adalah binatang penurut pada perintah penggembalanya. Tidak susah-susah untuk diatur saudara-saudara, karena dia sebagai hewan penurut. Dan dia karakternya itu menurut dan mengikuti suara yang dikenalnya. Dia tidak akan mengikuti suara-suara lain. Satu suara dia. Jadi yang dikenal itu gembalanya, suara gembalanya. Tapi kalau bukan suara gembalanya, dia tidak akan ikut. Ini luar biasa. Yohanes 10 ayat 4 dan 5 tadi saudara-saudara itu dikatakan di dalam. Domba, dia suka berkawan. Dia suka berkawan. Ketika merumput, dia tidak berebut makanan. Ketika malam hari, dia itu tidur berkumpul
Dan kenapa dia tidak berkumpul? Untuk saling menghangatkan. Domba tidak bertaring, tidak bercakar, tidak bertanduk, dan hal-hal lain seperti pada hewan lain pada umumnya. Baik untuk melindungi diri atau senjata untuk melawan dan menciderai. Saudara-saudara, domba yang bertanduk terkenal dengan apa? Domba Garut. Karena itu sering diadu. Lalu muncullah ungkapan apa? Adu domba. Domba tidak punya sesuatu pada dirinya, saudara-saudara, untuk melindungi diri atau menghindari diri dari binatang buas. Karena itu mutlak dijaga dan dipelihara oleh penggembala, sang gembala yang tangguh dan setia. Domba mutlak butuh aman, santapan rumput hijau dan air jernih. Demikian pun manusia butuh pemeliharaan tubuh dan jiwa. Oleh karena itu, saudara-saudara, tema kita mengatakan gembala yang menjaga jiwamu. Saudara-saudara, Yesus menjelaskan keberadaan sebagai seorang gembala yang baik, dan dia menunjuk dirinya sendiri, dan dia menjelaskan keberadaan umat yang percaya, termasuk saudara dan saya, itu adalah domba. Pertanyaannya, saudara-saudara, sudahkah kita hidup seperti domba? Dalam tanda kutip, menjadi domba yang baik, atau kita menjadi domba yang liar? Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, karena itu apa yang harus kita lakukan sebagai domba agar kita dapat merasakan bahwa Allahku itu baik, kita boleh merasakan pimpinan Allah, dan kita mempunyai hidup yang berkelimpahan, dan mengerti bahwa Yesus dialah gembala dan pemelihara jiwamu. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, hal yang pertama yang harus kita tahu, bahwa sebagai domba, tadi saya uraikan bagaimana karakter domba itu, domba yang sebenarnya, dan itu harapan. Yesus mengandaikan itu seperti itu kita butuh topangan, kita orang lemah harus dikuatkan, kita butuh penghiburan di dalam Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara, apa yang harus kita buat agar kita senantiasa lebih peka dan mengenal suara Allah? Kalau tadi digambarkan domba itu peka dan tahu suara gembalanya. Nah, karena itu yang pertama harus kita buat, saudara-saudara, untuk kita lebih peka dan lebih mengenal suara Allah, merasakan pimpinannya seperti Allah mengenal kita. Maka kita harus mengenal suara Allah. Kita harus mengenal suara Allah agar kita merasakan pimpinannya. Dengan cara apa? Kita mendengar dan mengenal suara Allah, tentu saja dengan rajin membaca kebenaran firman-Nya, merenungkan firman Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, bertindak benar dalam pimpinannya. Sebagaimana Yesus yang selalu bertindak benar dan menjadi teladan bagi para dombanya, maka kita pun harus berusaha bertindak benar. Dan setiap tindakan kita bertindak benar, bukan menurut pikiran sendiri, melainkan benar menurut contoh teladan Yesus sendiri. Apa kriterianya, saudara-saudara, kalau yang kita lakukan itu adalah sebuah kebenaran? Mari, sebagai anak-anak Tuhan yang diutus ke tengah-tengah dunia ini, sebagai domba yang tadi saya katakan, sudahkah kita menjadi domba yang benar? Yesaya 32 ayat 17. Kita buka bersama-sama, saudara-saudara. Sebagai domba yang baik,
Mari Yesaya 32 ayat 17. Bunyinya demikian, 2, 3. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Saudara dan saya menjadi domba itu harus membawa suara kebenaran, harus membawa kehidupan tentram, harus membawa kehidupan kedamaian di tengah-tengah masyarakat, membawa sukacita. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Ini sebagai domba harus melakukannya di tengah-tengah dunia ini, harus melakukan kebenaran. Dan yang ketiga, bersikap terbuka dan menghargai terhadap kepelbagaian yang ada di tengah-tengah masyarakat kita. Sebagai domba, saudara, diutus ke dalam dunia ini untuk menghargai kepelbagaian. Kepelbagaian yang ada jangan dilihat sebagai ancaman, tentu justru harus dilihat sebagai hal yang memperkaya kehidupan ini. Karena itu jangan kita terjebak dalam fanatisme yang sempit dan keliru. Tetapi biarlah kita bersikap seperti Yesus yang memandang semua orang sebagai sesama manusia, tanpa membedakan golongan, status sosial, ras, agama, dan lain sebagainya. Bahwa sebagai seorang domba yang setia, seorang Kristen yang setia, kita tidak akan mungkin dikandangin terus. Karena itu namanya berani kandang. Kita tidak akan mungkin dikandang terus, saudara. Artinya kita ini bukanlah menjadi Kristen yang tertutup, yang menolak kenyataan dalam dunia yang terus berkembang. Kita harus terbuka, saudara. Dan untuk itu Tuhan mengutus kita, pergilah. Dari pembacaan tadi kita membaca untuk petunjuk hidup baru itu kita disuruh pergi, bukan disuruh pulang ke rumah, tapi disuruh pergi. Dikatakan dalam petunjuk hidup baru, karena itu pergilah domba-domba Tuhan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara-saudara, kita tidak digambarkan seperti peliharaan yang diberi makan di kandang, tetapi kita diberi kehidupan melalui penggembalaan. Maka hidup orang Kristen itu tidak hanya sebatas orang yang seiman atau sealiran. Hidup Kristen, hidup anak-anak Tuhan, hidup domba, kehidupan sebagai domba di tengah-tengah dunia ini, dia diutus untuk punya dampak, untuk menjadi berkat, untuk menjadi alat Tuhan menyatakan suara kenabiannya. Oleh karena itu, saudara-saudara, kita harus bergaul, keluar, pergi, menyatakan kesaksian kita. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, untuk lebih jauh untuk melihat ini, itu dari segi domba tadi, saudara-saudara, apa yang harus kita buat? Mari coba kita lihat, saudara-saudara, lebih jauh tentang makna yang disampaikan oleh Mazmur 23 bersama dengan Yohanes pasal 10 ini, saudara-saudara. Mari saudara-saudara, saya ingin lanjutkan renungan ini, namun sebelumnya mari kita angkat pujian bersama-sama untuk lebih jauh menghayati makna firman Tuhan sebagai gembala yang baik. Mari kita angkat gembala baik, bersuling dan merdu. Tuhan adalah gembalaku, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku.
berbahaya. Aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Dadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, sebab aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara-saudara, luar biasa pujian ini, saudara-saudara. Pujian ini populer di tahun 70-an dan populer sampai hari ini. Tetapi adakah kita benar-benar memaknai tentang gembala? Kita sering nyanyikan, saudara-saudara. Dan firman Tuhan hari ini Mazmur 23 dan Yohanes 10 memperlihatkan kepada kita di ayat yang ke-11 itu. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Kristus sudah memberikan nyawanya buat saudara dan saya. Tapi sudahkah kita menjadi domba yang baik dalam hidup ini, saudara-saudara? Dan sudahkah benar-benar dalam penghayatan pujian yang kita nyanyikan ini, Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku? Benarkah kita mengaminkan bahwa Tuhan gembalaku yang baik, tak akan kekurangan aku? Ataukah saudara-saudara, kita hanya sering menyanyikan ini tapi hanya di kepala, tidak sampai di hati, tidak menjadi habits kita untuk melihat bahwa itu Tuhan betul-betul baik. Dan saya pikir saudara-saudara, saya kira penting untuk kita sekarang ini untuk saling meneguhkan, menguatkan satu dengan yang lain. Sambil pertama saudara-saudara, di tengah-tengah situasi kita itu, apapun kondisi kita, mari saling mendoakan satu dengan yang lain. Kita mendoakan keluarga kita, bangsa ini, pemerintah kita. Kita kirim doa. Dan mungkin juga dalam rangka saling meneguhkan saudara-saudara, untuk merasuk betul-betul pujian kita yang kita angkat, ataupun yang kita baca hari ini, Tuhan Gembala yang baik, menjadi bagian kita, saudara-saudara. Mari saatnya kita saling mengirim lagu, saling menguatkan satu dengan yang lain. Pujian itu, pujian yang kita nyanyikan, saudara-saudara, itu adalah bagian doa. Karena itu saudara, dalam Mazmur 22 ayat 4 dikatakan bahwa Tuhan bersemayam, bertahta dan tinggal di atas puji-pujian kita. Mari saling meneguhkan saudara-saudara dengan puji-pujian, nyanyian-nyanyian. Tembok Yeriko diruntuhkan saudara-saudara. Kita ke umat mengelilingi itu 7 kali di hari ke-7. Dan tembok Yeriko itu roboh dengan puji-pujian. Saya kira kesempatan di sini saudara-saudara untuk saling meneguhkan satu dengan yang lain. Lebih jauh itu saudara-saudara. Firman Tuhan hari ini mengatakan, Tuhan gembalaku. Tuhan gembalaku yang baik, takkan kekurangan aku. Ini harus menjadi bagian kita saudara-saudara, bahwa Allah yang kita percaya di dalam Yesus Kristus adalah gembala yang baik, yang menuntun kita kepada jalan yang benar.
Bagaimana seorang Daud merefleksikan dalam dirinya, melihat peran Allah dalam hidupnya dan mengatakan, Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Dalam bait-bait terakhir saudara-saudara katakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ini saudara-saudara yang harus kita serukan, menjadi nyanyian-nyanyian pengharapan kita, bahwa sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, karena aku bersama-sama dengan Tuhan. Allah di dalam Yesus Kristus menjamin hidupku. Saudara-saudara, lembah kekelaman itu, kalau Daud ketika diburu musuhnya atau diburu Esau pada saat itu, diburu oleh Raja Saul, dia berlari di bawah lembah kekelaman itu, lembah kekelaman antara lembah-lembah antar gunung-gunung yang di bawah itu, kekelaman. Bagaimana Daud berlari dan kita tidak tahu musuh dari mana. Oleh karena itu nyanyian ini muncul, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Saudara-saudara, mungkin yang saat ini mengikuti live streaming ini, saudara-saudaraku yang ada di rumah, dimanapun berada, baik yang Anda sebagai jemaat memuji maupun jemaat-jemaat yang lain, anak-anak Tuhan yang sementara mengikuti live streaming ini. Mungkin ada di antara kita yang saat ini berada di dalam lembah kekelaman. Ada pergumulan-pergumulan yang sulit diatasi. Kita berada di dalam lembah kekelaman. Ada yang berada, mungkin ada yang meratapi, menangisi. Saat ini ada yang menangis, bukan siang dan malam menangisi di dalam lembah kekelaman, saudara-saudara. Mungkin karena keluarga, suami atau istri, di dalam lembah kekelaman, pergumulan-pergumulan keluarga. Saudara-saudara, sering Anda dan saya menyanyikan, Tuhan gembalaku yang baik, tapi kenapa menangis terus, saudara-saudara? Bagaimana dengan Tuhan gembala yang baik di dalam persoalanmu? Apakah engkau melihat Allah yang baik di tengah-tengah persoalan hidupmu? Mari belajar seperti Mazmur hari ini, seperti Yohanes pasal 10 ini. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, ini statement iman saudara-saudara yang luar biasa, bahwa sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Ini yang harus menjadi bagian kita, saudara, anak-anak Tuhan yang sementara mendengar, yang sementara mengikuti khotbah ini. Mari, jika engkau punya pergumulan hari ini, gembala yang baik senantiasa menuntun engkau. Karena itu jangan menangis, jangan bersedih. Ada gembala yang menuntun engkau. Dia mengangkat, tapi satu, Anda membutuhkan mujizat, Anda membutuhkan sebuah pemulihan, tapi satu, kalau Anda tidak menjadi domba yang baik, susah juga. Karena itu saudara-saudara, jadilah domba yang baik. Sekali lagi saudara-saudara, dalam menjalani kehidupan kita hari lepas hari, ada begitu banyak hal yang membuat kita berada dalam kekhawatiran, ketakutan, dan rasa tidak nyaman. Kalau dalam bahasa Mazmur, dalam lembah kekelaman. Bangsa kita saat ini juga, saudara-saudara, negara ini, dunia ini berada di dalam lembah kekelaman. Saudara-saudara, karena COVID-19. Tapi Tuhan bilang, jangan takut, jangan bimbang, jangan gentar. Pembacaan firman Tuhan hari ini meneguhkan, menguatkan kita semua, saudara-saudara, memberikan sebuah pengharapan baru, bahwa setiap orang yang taat kepada Tuhan tidak perlu takut khawatir, karena Tuhan selalu menjadi gembala yang baik. Tapi saudara-saudara, kita tidak harus takut, tetapi jangan juga takabur.
Kita mempunyai gembala yang baik, tapi kita tidak boleh tekebur bahwa gembalaku yang baik, maka apapun yang akan kubuat, Tuhan pasti menyembuhkan aku, Tuhan pasti menolong aku. Benar. Secara khusus saudara, saya kira menghadapi pandemi COVID-19 ini, gembala kita baik, ada yang menuntun kita, menjaga kita, saudara-saudara, tapi kita juga harus tidak boleh tekebur untuk mengatakan saya orang beriman, tidak mungkin saya dikena oleh COVID. Tidak. Berjalan bersama dengan Tuhan, jangan tekebur. Lalu dengan acuh dan tanpa mengindahkan aturan pemerintah, yaitu social distancing atau physical distancing, menjadi domba Kristus harus selalu waspada, harus punya pengharapan, selalu hidup kudus seperti pada khotbah minggu lalu. Saudara-saudara, menjadi domba harus mengikuti jejak langkah Tuhan sebagai gembala baik, sebagai gembala agung. Mengikut Tuhan, kita harus menjadi orang cerdas, kita harus menjadi arif bijaksana dalam menyikapi situasi hidup yang kita hadapi, dalam menyikapi setiap situasi hidup, membuat kita cerdas, membuat kita arif bijaksana, memilih apa yang berguna dan berfaedah bagi hidup ini. Saudara-saudara, tadi saya katakan kita saat ini berada dalam lembah kekelaman, keterpurukan, kengerian karena pandemi virus corona atau COVID-19 ini. Mari saling meneguhkan satu dengan yang lain, dan saya pikir berita firman Tuhan hari ini meneguhkan kita. Tuhanlah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Ia memberingkan aku di padang yang berumput hijau. Ia menuntun aku ke air yang tenang. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Sekalipun saudara dan saya saat ini berada di dalam lembah kengerian, tapi ada gembala kita. Mari saudara-saudara, kita saling meneguhkan satu dengan yang lain, dan bersama dengan Tuhan, bahwa Yesus itu tuh gembala yang baik. Mari semua anak-anak Tuhan juga dituntut untuk menjadi domba yang baik. Terpuji nama Tuhan, haleluya, amin. Mari saudara-saudara, kita berdoa bersama-sama seperti doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita, itu doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami pada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita berdiri bersama-sama di segala tempat, bersama-sama dengan orang percaya, bersama-sama dengan orang kudus, mengikrarkan pengakuan iman rasuli sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Allah kami yang Esa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Esa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah kami yang Esa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami datang menyembah-Mu, memasyurkan kuasa-Mu, puji syukur kepadamu. Kita akan memberi persembahan. Kita diingatkan oleh firman Tuhan sebagai nats persembahan hari ini. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Ulangan pasal 16 ayat 16b sampai 17. Sambil memberi persembahan pujian, bila topan keras melanda hidupmu. Melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Mari saudara-saudara kita berdoa syafaat. Terima kasih Tuhan, berkat firman-Mu hari ini yang memanggil kami untuk menyatakan kesaksian kami sebagai domba-domba yang telah dipilih Allah untuk hidup menjadi domba yang baik dan juga senantiasa meneladani Kristus sebagai gembala yang agung. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur dengan kebenaran firman-Mu hari ini, meneguhkan kami menghadapi situasi hidup kami, secara khusus menghadapi pandemi COVID-19 ini, bahwa
dunia, bangsa, bahkan di tengah-tengah masyarakat saat ini Tuhan, hidup dalam lembah kekelaman. Tapi firman Tuhan hari ini memberikan kami sebuah pengharapan bahwa Allah baik akan menopang kami dalam hidup kami ini, memberikan kami keteduhan. Karenanya gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur kami ketika kami dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Punya Tuhan, di tengah-tengah berbagai pergumulan-pergumulan hidup yang dihadapi oleh anak-anak Tuhan, Tuhan, Engkau menengok kehidupan anak-anak Tuhan yang mungkin saat ini di lembah kekelaman, keluarga-keluarga anak Tuhan yang sementara mengikuti live streaming ini maupun jemaatmu yang hadir di tempat ini. Persoalan keluarga, suami dan istri, mungkin persoalan pekerjaan, persoalan di antara saudara bersaudara. Jikalau sampai hari ini ada akar pahit, Tuhan nyatakan kuat kuasa-Mu untuk kami boleh keluar, untuk kami boleh menjadi domba-domba yang baik, mengikuti suara Allah, mengikuti suara Tuhan Yesus. Bapa, jangan biarkan anak-anak-Mu menangis dan menangis dalam pergumulan-pergumulan. Kami percaya Tuhan hadir di dalam keluarga anak-anak Tuhan saat ini, yang mungkin ada persoalan-persoalan yang mereka hadapi saat ini. Firman-Mu memberikan pengharapan. Tuhan Gembala kami yang baik, takkan kekurangan kami. Tuhan, kami berdoa buat persembahan yang telah dikumpulkan, juga persembahan syukur ulang tahun Mikael Aprilia Kancang yang kelima untuk pembangunan, syukur ulang tahun Erikard Bendaso yang ke-6, syukur kelahiran cucu keluarga Petrus Minggus, Devanoska Alterio Panginan, persembahan syukur ulang tahun Mama Kay, persembahan syukur keluarga Luther Toding. Tuhan memberkati semuanya, kiranya berkenan di hadapan-Mu dan melanjutkan berkat-Mu kepada segenap anak-anak Tuhan. Bersyukur untuk penyertaan Tuhan dalam hari-hari kehidupan kami. Kami boleh sehat senantiasa dan senantiasa keberkatan di dalam hidup ini. Tuhan topang kami terus, kiranya kami kuat dan sehat menjalani hidup ini. Khususnya Tuhan, Engkau menjauhkan kami dari virus corona ini. Kiranya kami tetap sehat, kuat menjalani kehidupan ini. Kami berdoa buat keluarga yang ada dalam berduka cita, keluarga Bapak Meli di Tapalang atas meninggalnya istri tercinta Kamis 30 April 2020. Tuhan hiburkan mereka, kuatkan mereka menghadapi pergumulan ini ya Tuhan. Dan biarlah mereka atau keluarga ini tidak akan patah semangat, lemah imannya menghadapi hidup ini. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami, orang tua kami yang berada dalam kelemahan tubuh karena sakit penyakit dan dalam masa tua. Bapak Daniel Tangmakti, Bapak Daud Tama, Nenek Radit, Nenek Rinto, Nenek Elsi, Oma Melan, Meling Dalipang dirawat di Rumah Sakit Tajudin Makassar, dan Ibu Antonius Upa. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan ya Tuhan persoalan pergumulan mereka. Tuhan teguhkan dan Engkau memberkati setiap usaha kami, memberkati tangan-tangan dokter, memberkati obat-obat yang diberikan. Kiranya dengan cara Tuhan hamba-hamba-Mu ini dipulihkan dan diteguhkan kembali ya Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu, janda duda, anak yatim piatu, dan anak-anak terlantar. Tuhan tolong mereka, dan Tuhan pakai kami terus kiri jam untuk menjadi saluran berkat-Mu bagi anak-anak-Mu ini. Kami bersyukur bersama-sama tanggal 7 April Melkisedek Nisi Pamean
dan Isai Putra. 28 April Yerianto, 29 April Pirda Citrayanti, Aprianto Lomo, 30 April Sisilia Rara Tandi Pembonan, Purnama, Daud Sesa, Alfred S. Simanjuntak, Abigail Saringbe. 1 Mei Yayu Pratiwi Lukas, Deril Kawutu. 2 Mei S. Kristina Papaunan P. Mangera Rambalangi. 3 Mei Egidion Mario RS, Guntur Rudianto Antonius Nanlohi. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pertambahan usia ini. Bahkan mungkin ada saudara-saudara kami yang tidak sempat kami sebut satu persatu namanya di sini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan mengetahui semuanya itu. Kami berdoa bersama-sama, lanjutkan berkat-Mu, pemeliharaan-Mu, kasih-Mu, dan panjang umur senantiasa menjadi bagian kehidupan mereka. Bapa di sorga, kami berdoa bagi anak-anak di setiap jenjang pendidikan yang mereka tempuh, baik di tingkat TK sampai ke perguruan tinggi. Tuhan memberkati mereka, Tuhan memberkati cita-cita mereka, dan satu waktu mereka boleh sukses. Berdoa bagi keberadaan anak cucu dan keluarga-keluarga kami yang berada di luar Mamuju, bahkan segenap anak-anak Tuhan yang saat ini beribadah bersama-sama, baik di luar Mamuju maupun di Mamuju sini. Tuhan berkati mereka. Tuhan tahu pergumulan hidup kami, dan Tuhan akan terus menopang kehidupan anak-anak. Kami berdoa untuk pemerintah kami, agar diberikan hikmat dan kebijaksanaan di dalam memimpin dan mengatasi persoalan bangsa kami. Juga TNI Polri di dalam mengusahakan penegakan keamanan. Bapa di sorga, secara khusus tenaga medis yang mengusahakan kesembuhan bagi setiap orang yang sakit, termasuk pasien yang terpapar virus corona, para relawan gereja, badan sosial lainnya, bahkan masyarakat yang turut mendukung arahan yang dikeluarkan oleh pemerintah guna mengatasi persoalan virus corona yang saat ini mewabah di Indonesia, bahkan di seantero dunia. Tuhan berikan hikmat kearifan dan menjauhkan dari segala halangan rintangan, khususnya para garda terdepan. Tuhan, tentunya anak-anak-Mu, seringkali anak-anak Tuhan yang berada di garda terdepan merasakan berada di dalam lembah kekelaman. Tapi biarlah Tuhan, firman-Mu berkata, gadamu dan tongkat-Mu itulah yang menghibur aku. Kuatkannya Tuhan, dan berikan imun yang kuat untuk boleh menangkal setiap virus, sehingga mereka tetap teguh kuat dalam memberi yang terbaik, penanganan yang terbaik buat kesembuhan anak-anak Tuhan yang sementara terpapar karena virus corona. Tuhan, setiap anak-anak Tuhan yang ada di rumah-rumah saat ini, yang sementara mengikuti live streaming ini, berkati mereka Tuhan, dalam rencana hidup mereka, dalam harapan-harapan dan pergumulan di tengah-tengah kehidupan keluarga mereka masing-masing. Berkati keluarga-keluarga kami dimanapun mereka berada, dan Tuhan menyatakan kasih-Mu, berkat-Mu ke setiap anak-anak Tuhan yang hari ini beribadah bersama-sama. Terima kasih Tuhan, Engkau dengar doa kami ini, karena doa ini kami bawa di dalam satu nama, Yesus Kristus. Itulah Tuhan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Terpuji nama Tuhan. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera bagi kita. Salam. Sekedar mengingatkan kepada kita semua sebagai warga masyarakat dalam rangka memutus penyebaran rantai COVID-19 ini, diingatkan kepada kita semua untuk selalu patuh dan taat kepada keputusan-keputusan dan petunjuk-petunjuk pemerintah
yang sudah ditetapkan antara lain sebaiknya kita berdiam di rumah kalau tidak ada hal-hal yang penting untuk kita urus di luar rumah, dan kalau toh ada hal-hal yang penting untuk kita urus di rumah di luar rumah, sebaiknya kita patuh pada petunjuk pemerintah, pakai masker, hindari kerumunan dan hindari jarak antara satu dengan yang lain. Kemudian yang kedua, Majelis Gereja mengajak kita semua sebagai warga gereja untuk selalu memanjatkan doa di rumah masing-masing. Semoga Tuhan mau menyatakan kuasa-Nya di tengah-tengah dunia ini untuk menolong kita, untuk segera memusnahkan virus corona ini dari tengah-tengah kita semua. Semoga kehidupan kita sebagai warga negara, warga masyarakat, warga bangsa dapat pulih kembali. Saya kira itu yang disampaikan kepada kita semua sebagai pengingat. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat. Semoga Tuhan selalu memberkati kita. Terima kasih. Amin. Ku berserah kepada Allahku. Ku berserah kepada Allahku. Di darat pun, di laut menderu, tiap detik tak berhenti. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tak pernah berharap di gunung tinggi dan samudera, di tempat ku didekat. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Meski berjalan di lembah lelah, Gembala baik membimbingku tetap. Ku dihentak dan terhentak, Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tak pernah begitu darat di gunung tinggi dan samudera, di tempat ku didekat. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pergilah ke dalam kehidupanmu. Jangan takut dan tawar hati menghadapi berbagai tantangan dan persoalan hidup, karena Sang Gembala yang baik itu sungguh akan terus memelihara dan menjaga hidup kita, dan kita bersyukur untuk itu. Pergilah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini kekal selama-lamanya. Amin. Mari kita kembali menjalani hidup kita dengan tetap berkeyakinan bahwa Tuhan akan senantiasa memimpin kita. Tuhan pimpin anaknya.
aku agar tidak tersesat akan jalan seterus bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderas agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Hanya di Kau sajalah perlindungan yang teguh bila hidup menetap, harapanku penuh. Tuhan pimpin arus hidup menderas agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Demikianlah ibadah kita. Tetap di rumah, tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.